Saat ini, semakin banyak sekolah yang menerapkan implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Salah satu implementasi ini adalah bagaimana menguraikan tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran, lalu mengembangkannya menjadi alur tujuan pembelajaran, hingga pada akhirnya guru mampu merancang modul ajar. Tentu Anda semua penasaran bagaimana cara membuat TP, ATP, hingga modul ajar dari suatu capaian pembelajaran. Penasaran? Saya akan menjelaskannya dalam video berikut ini. Namun jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, inilah penjelasannya bagaimana merancang TP, ATP dari sebuah CP hingga bagaimana merancang modul ajar. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kepada Anda semua bagaimana dan apa yang dimaksud dengan CP, TP, dan ATP. Lalu bagaimana kita merumuskannya ya. Kita mulai dulu dari capaian pembelajaran. Apa sebenarnya capaian pembelajaran? Ini, capaian pembelajaran itu merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Dimulai dari fase fondasi pada PAUD, kemudian pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. Nah, CP ini disusun untuk setiap mata pelajaran. Nah, yang perlu diingat di sini bahwa pemerintah hanya menetapkan tujuan akhir per fase dari capaian pembelajaran itu. Kita selanjutnya yang diharapkan untuk mengembangkannya menjadi TP dan ATP. Jadi di dalam komponen CP itu ada rasional mata pelajaran, kemudian ada tujuan mata pelajaran, ada karakteristik mata pelajaran, ada capaian setiap fase secara keseluruhan, dan ada capaian setiap fase menurut elemen-elemennya. Elemen di sini seperti materi-materi pokok yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Perlu diingat bahwa CP dirumuskan dalam bentuk fase, bukan per tahun. Dan CP ini berpusat pada siswa, bukan sekedar pada ketuntasan materi. Jadi fase A itu kelas 1 sampai 2 SD, fase B kelas 3 sampai 4 SD, fase C kelas 5 sampai 6 SD, fase D kelas 7 sampai kelas 9, fase E itu kelas 10 SMA, dan fase F itu kelas 11 sampai kelas 12 SMA dan SMK. Bahkan sampai kelas 13 untuk SMK yang 4 tahun. Jadi capaian pembelajaran itu sudah disusun oleh pemerintah. Jadi kita tinggal mengolahnya saja menjadi TP dan ATP ya. Nah, kemudian apa itu TP dan bagaimana kita menyusun TP? Begitu juga dengan ATP. Coba diperhatikan. Dalam merumuskan TP dan ATP dari kalimat CP, perlu diperhatikan bahwa rumusan TP itu mengacu pada kompetensi dan konten yang ada pada capaian pembelajaran. Nah, rumusan kalimat dari tujuan pembelajaran ini dapat mengambil referensi dari berbagai sumber. Jadi perlu diingat di sini, TP itu bisa dipilah mana yang merupakan kompetensi dan mana yang merupakan lingkup materi. Kemudian ketika diuraikan menjadi alur tujuan pembelajaran, itu ATP-nya harus menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai secara utuh dalam satu fase. ATP juga menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linier, sistematis dari awal hingga akhir fase. ATP juga menggambarkan cakupan dari
tahapan-tahapan pembelajaran. Artinya, ketika TP menguraikan tujuan-tujuan apa yang ingin dicapai peserta didik dari CP, maka ATP menguraikan kembali TP itu menjadi lebih spesifik, menjadi lebih khusus, sesuai dengan alur-alur ketika kita akan melaksanakan pembelajarannya. Itu ya poin penting dari TP dan ATP. Nah, jadi sekali lagi saya mengingatkan bahwa metode penyusunan alur tujuan pembelajaran atau ATP itu harus logis, dari kemampuan yang sederhana ke yang lebih rumit, dapat dipengaruhi oleh karakteristik mata pelajaran dan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Gitu. Dan ATP ini dikembangkan dari TP. Dari TP bisa dipilah, dari segi kompetensi dan konten dari CP diuraikan menjadi TP, lalu dari TP dikembangkan lagi menjadi ATP. Saya ambil contoh untuk bidang studi PPKN. Ini adalah salah satu contoh capaian pembelajaran pada salah satu elemen ya. Misalnya pada akhir fase E, peserta didik dapat mengidentifikasi pengaruh keanggotaan kelompok lokal, regional, nasional, dan global, dan seterusnya, hingga memilih produk dalam negeri. Ini adalah contoh CP yang sudah disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya, CP ini kita pilah mana yang merupakan kompetensi, mana yang merupakan konten. Dari sini terlihat bahwa yang merupakan kompetensi itu saya blok yang warna kuning, sedangkan konten itu yang saya blok warna hijau. Terlihat bahwa di sini kompetensi itu merupakan kata kerja, sedangkan kontennya adalah apa yang dilakukan dari kompetensi tersebut. Nah, setelah saya blok warna kuning dan hijau ini, maka saya susun yang merupakan konten adalah keanggotaan kelompok lokal, nasional, regional, dan global, pengaruh keanggotaan terhadap pembentukan identitas, pertukaran budaya, kolaborasi, kebinekaan, dan kearifan lokal, identitas, dan produk dalam negeri. Untuk kompetensinya yaitu mengidentifikasi, memahami dan mengkaji makna, memahami nilai dan manfaat. Nah, dari kompetensi dan konten ini kita uraikan menjadi TP atau tujuan pembelajaran. Perlu diingat di sini bahwa ini adalah kompetensi. Dari kompetensi ini kita uraikan ketika kita melihat ada kompetensinya, kita uraikan dari kompetensi yang rendah naik sampai ke kompetensi yang kita temukan hingga kita bisa meningkatkan kompetensi tersebut dengan memperhatikan konten-konten yang ada. Saya ambil tadi kan kontennya ada 4 ya. Saya pilih salah satu konten yaitu pengaruh keanggotaan terhadap pembentukan identitas. Maka saya uraikan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi pengaruh keanggotaan dan seterusnya. Kemudian peserta didik mampu mengevaluasi pembentukan identitas dan seterusnya. Hingga peserta didik mampu menyampaikan hasil evaluasinya. Jadi kompetensinya itu naik gitu ya, dari mengidentifikasi, kemudian mengevaluasi, sampai menyampaikan hasil evaluasi. Jadi begitu kita menguraikan. Ini baru dari satu konten bisa mendapatkan 3 TP. Jadi dari 4 konten ini bisa saja akan banyak kita menghasilkan TP. Gitu. Nah, kemudian dari TP tadi kita uraikan lagi menjadi alur pembelajaran dari pengembangan tujuan pembelajaran. Ingat bahwa alur tujuan pembelajaran ini seyogyanya lebih khusus, lebih spesifik, lebih sistematis, sesuai dengan tahap pengembangan siswa, benar-benar terurai seperti kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi dari 3 TP ini diuraikan lagi menjadi alur pembelajaran dari pengembangan TP. Yang pertama,
peserta didik melakukan studi literatur, dan seterusnya. Jadi studi literatur. Kemudian barulah peserta didik mengidentifikasi karakteristiknya, peserta didik mengidentifikasi hal-hal yang memengaruhinya, peserta didik menganalisis dan mengevaluasi kaitan, dan seterusnya. Jadi benar-benar seperti alur kegiatan pembelajaran. Kemudian kita merumuskannya dalam satu kesatuan ATP dalam 1 tahun. Kita pilih mana elemennya, mana capaian pembelajarannya, mana kontennya, mana tujuan pembelajarannya, mana alur tujuan pembelajarannya, mana kelasnya, hingga catatan-catatan yang perlu diperhatikan. Misalkan apakah ada syarat dari suatu mata pelajaran, atau ada catatan mana alur yang didahulukan terlebih dahulu dari alur yang lain, dipersilahkan. Jadi semua yang sudah kita uraikan mulai dari elemen, CP, konten, TP, ATP, kelas, dan sebagainya, kita masukkan ke dalam tabel ini, dan ini kita rangkum untuk satu fase. Begitu ya. Jadi kalau kita mengambil untuk misalnya untuk fase E, maka kita uraikan selama 1 tahun untuk pelajaran kelas 10 pada SMA atau SMP. Begitu ya. Nah, untuk merumuskan ATP ini secara lengkap, kalau merasa dari capaian pembelajaran sudah bisa langsung menguraikan tujuan dan alurnya, dipersilahkan. Ini merupakan salah satu contoh. Silakan kita semuanya mengembangkannya. Boleh juga kita masukkan kompetensi atau bagaimana, silakan. Kita menguraikannya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah. Saya akan menjelaskan bagaimana cara merumuskan modul ajar pada kurikulum Merdeka. Saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana cara merumuskan modul ajar pada kurikulum Merdeka. Namun sebelum itu kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan modul ajar dalam kurikulum Merdeka. Modul ajar merupakan sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan capaian pembelajaran, elemen capaian pembelajaran, apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran, dan berbasis perkembangan jangka panjang. Yang perlu diperhatikan adalah guru diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di dalam modul ajar ini terdapat 3 komponen modul ajar. Yang pertama itu adalah informasi umum, yang kedua itu adalah komponen inti, dan yang ketiga itu adalah lampiran. Kita mulai dari komponen yang pertama, yaitu komponen informasi umum. Bagaimanakah isi dari komponen informasi umum? Oke, coba diperhatikan. Di dalam komponen informasi umum, itu terdapat berbagai item, diantaranya identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, serta model pembelajaran yang akan digunakan. Bagaimanakah uraian penjelasan dari masing-masing item ini? Coba diperhatikan. Identitas sekolah di sini memuat nama penyusun, tahun pelajaran, nama sekolah, kelas, alokasi waktu, materi pokok, fase, elemen, CP, jumlah peserta didik,
Modanya apa yang dipilih, apakah tatap muka, ataukah daring, jarak jauh, atau mungkin blended learning. Lalu kompetensi awal. Apa itu kompetensi awal? Kompetensi ini berupa pengetahuan maupun keterampilan yang dimiliki siswa sebelum siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti materi prasyarat, ya. Lalu untuk profil pelajar Pancasila, silakan dimuatkan satu atau lebih dimensi profil pelajar Pancasila yang berkaitan erat dengan konten dan konteks pembelajaran. Kemudian sarana dan prasarana, maksudnya di sini adalah media apa yang digunakan, alatnya apa, bahan belajarnya apa, IT-nya apa jika misalnya menggunakan aplikasi atau software, lingkungan belajar yang bagaimana yang dibutuhkan, kemudian sarpras alternatif apa yang dibutuhkan, hingga jika memungkinkan ada perkiraan biaya. Selanjutnya juga ditentukan target peserta didik. Apa yang menjadi target kita? Apakah secara umum peserta didik tidak mempunyai kesulitan? Ataukah peserta didik ada yang mengalami kesulitan dikarenakan mempunyai keterbatasan terhadap hal-hal tertentu, atau mungkin peserta didik memiliki kemampuan pencapaian yang tinggi. Ini juga perlu kita perhatikan. Kemudian model pembelajaran. Model pembelajaran di sini silakan pilih misalnya discovery learning, problem based learning, project based learning, atau model-model pembelajaran yang relevan lainnya. Kita lanjut ke komponen yang kedua adalah komponen inti. Apa saja komponen inti? Komponen inti terdiri dari tujuan pembelajaran, kemudian pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, serta refleksi peserta didik dan guru. Sebagai catatan, selain komponen inti yang terdapat di sini, guru dapat menentukan atau bahkan menambahkan komponen sesuai dengan kebutuhan. Kita uraikan satu persatu. Tujuan pembelajaran itu seperti yang sudah diuraikan pada video saya sebelumnya, dikembangkan dari capaian pembelajaran. Kemudian pemahaman bermakna ini informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Bisa juga berisi pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Pertanyaan apa yang perlu dapat dijawab siswa setelah mempelajari unit tersebut. Pertanyaan pemantik itu adalah kira-kira kalimat pertanyaan yang digunakan untuk memantik, untuk memancing rasa ingin tahu peserta didik, memulai diskusi, dan memulai penelitian atau praktikum, sehingga peserta didik kita begitu bersemangat dan antusias. Persiapan pembelajaran dalam hal ini bisa kita uraikan apa saja kira-kira kegiatan-kegiatan pendahuluan yang perlu dilakukan sebelum kita masuk kepada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran kita uraikan apa saja langkah-langkah pembelajarannya, kira-kira seperti kegiatan inti pada kurikulum sebelumnya, hingga sampai kita melakukan kegiatan penutup. Kemudian pada asesmen juga diperhatikan manakah yang merupakan asesmen formatif, manakah yang merupakan asesmen sumatif. Asesmen formatif bisa dilakukan di awal, bisa dilakukan di tengah. Asesmen sumatif itu bisa dilakukan di akhir. Asesmen formatif di awal sifatnya seperti asesmen diagnostik. Asesmen formatif yang di tengah sifatnya untuk melihat progres pembelajaran, apa yang perlu kita perbaiki untuk langkah-langkah pembelajaran selanjutnya. Dalam hal ini semuanya lengkap dengan instrumen, kisi-kisi, rubrik penilaian atau pedoman penskoran. Untuk pengayaan atau remedial, kita siapkan juga remedialnya apa yang akan kita lakukan
jika terdapat peserta didik yang nilainya kurang dari KKTP. Kalau dulu itu disebutnya KKM. Atau boleh remedial itu untuk memperkuat pemahaman kompetensi sebelumnya. Untuk pengayaan, kita berikan jika nilai peserta didik lebih dari KKTP. Atau bisa juga untuk peserta didik yang memiliki minat tinggi pada topik pembelajaran tertentu. Nah, kemudian untuk refleksi peserta didik dan guru, perlu dilakukan refleksi, misalnya refleksi peserta didiknya apa? Kira-kira menjawab pertanyaan, apa yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini, dan seterusnya. Peserta didik perlu melakukan refleksi terhadap dirinya. Guru pun juga seyogyanya untuk melakukan refleksi. Misalnya, apa yang menurut diri guru itu berhasil? Kesulitan apa yang dialami oleh peserta didik kita? Apa langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki proses belajar? Apakah seluruh siswa mengikuti pelajaran dengan baik? Dan sebagainya. Guru pun seyogyanya juga perlu melakukan refleksi terhadap dirinya. Kemudian komponen yang terakhir adalah komponen lampiran. Apa itu komponen lampiran? Komponen lampiran terdiri dari lembar kerja peserta didik, bahan bacaan untuk guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Kita perhatikan uraiannya. Untuk lembar kerja peserta didik adalah lembar kegiatan atau aktivitas siswa yang ditujukan untuk siswa, bukan untuk guru, dan dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan siswa. Silakan Bapak Ibu mengembangkan lembar kerja peserta didik karya kita masing-masing. Kemudian untuk bahan bacaan merupakan bahan bacaan bagi guru dan peserta didik yang bersifat informatif yang dapat dibaca, dipelajari, dan memberi manfaat bagi kegiatan pembelajaran. Silakan lampirkan apa bahan pembelajaran yang kira-kira dibutuhkan oleh peserta didik. Glosarium yaitu kumpulan daftar kata atau istilah-istilah penting yang perlu diingatkan kembali dan diuraikan definisinya, dan semuanya tersusun secara alfabet. Terakhir, daftar pustaka. Apa yang menjadi referensi-referensi dari kita? Misal kalau kita mengambil dari buku, kita uraikan nama pengarangnya, siapa, tahun, judul buku, kota, dan penerbit. Demikianlah penjelasan mengenai bagaimana menyusun modul ajar dalam kurikulum Merdeka. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.